Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Maima Arani. Kali ini saya akan membahas teorema Taylor dari buku Introduction to Real Analysis 3rd Edition, buku Robert G. Bartle dan Donald R. Serbet. Saksikan ya teman-teman. Kita akan membahas mengenai teorema Taylor dengan buku rujukannya itu buku Introduction to Real Analysis 3rd Edition, buku Robert G. Bartle dan Donald R. Serbet. Di sini ada sudut informasi mengenai teorema Taylor. Pada bagian ini kita akan buktikan teorema dasar yang berasal dari Brooke-Taylor, meskipun pada bagian akhirnya banyak dipecahkan oleh Joseph Louis Lagrange. Teorema Taylor sangat berguna dan digunakan di banyak jenis aplikasi, yaitu dalam perhitungan numerik, ketaksamaan, nilai ekstrem dari suatu fungsi, dan fungsi konveks. Teorema Taylor dapat dikatakan sebagai lanjutan dari teorema nilai rata-rata untuk turunan berorde lebih tinggi, di mana teorema nilai rata-rata dari suatu fungsi dan turunan pertamanya, teorema Taylor lah menjadi penghubung antara nilai fungsi dan turunan orde lebih tinggi. Di sini ada teoremanya 6.4.1 teorema Taylor yang bunyinya diberikan n anggota bilangan asli, I didefinisikan sebagai interval tertutup AB dan diberikan F memetakan I ke R sedemikian sehingga F dan turunan-turunannya F aksen, F double aksen sampai Fn kontinu pada I. Dan F pangkat N tambah 1 ada pada interval terbuka AB jika X0 anggota I. Kemudian untuk setiap X dalam I ada suatu titik C antara X dan X0 sedemikian sehingga Fx sama dengan F0 tambah F aksen X0 kali X kurang X0 tambah F double aksen X0 per 2 faktorial kali X kurang X0 pangkat 2 tambah sampai F pangkat N X0 per N faktorial kali X kurang X0 pangkat N tambah F pangkat N tambah 1C per N tambah 1 faktorial kali X kurang X0 pangkat N tambah 1. Jadi kita akan membuktikan teorema ini, yang mana pembuktiannya sebagai berikut. Misal, X dan X0-nya itu diberikan. Serta J itu merupakan interval tertutup dengan titik ujungnya itu X dan X0. Kita bisa definisikan fungsi F pada J sebagai berikut. Ft didefinisikan sebagai Fx kurang Ft kurang X kurang T kali F aksen T dikurang sampai X kurang T pangkat N per N faktorial F pangkat N T untuk T elemen J. Kalau T-nya kita ganti, nah ini yang kita ganti, kalau T-nya ini kita ganti dengan X0, maka kita peroleh Fx0 didefinisikan sebagai Fx kurang Fx0 dikurang X kurang X0 kali F aksen T dikurang sampai X kurang X0 pangkat N per N faktorial kali F pangkat N X0. Nah, Fx0-nya inilah yang akan menjadi sisa atau errornya dari si Fx. Nah, Fx-nya mana ya ini? Yang menjadi sisa dari Fx ini. Yang menjadi sisa dari si Fx ini nanti. Yang di sini. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan turunan dari F aksen T-nya. Jadi yang ini, kita hapus dulu yang ininya. Nah, jadi yang Ft-nya ini kita turunkan, dia menjadi F aksen T
sama dengan F aksen T sama dengan, nah, X-nya itu kan konstan ya. Yang berubah sini hanya T, makanya menjadi 0 dikurang F aksen T dikurang, nah yang ini X kurang T ini kan kalau kita turunkan itu menjadi -1 ya. Nah makanya ini tandanya itu menjadi positif ya, minus jumpa minus jadi positif, ditambah F aksen T nah dikurang, nah ini kita turunkan itu menjadi dikurang X kurang T pangkat N per N faktorial dikali F pangkat N tambah 1 T. Nah, kalau yang FT-nya ini kita turunkan, dia akan jadinya yang ini. Yang F aksen T sama dengan 0 kurang F aksen T tambah F aksen T kurang sampai X kurang XT, X kurang T pangkat N per N faktorial F pangkat N tambah 1 T. Nah, tengok yang ini. F aksen T tambah F aksen T. Ini kalau kita eliminasi bisa ya. Karena dia sejenis, makanya dia habis. Nah, jadinya perhitungan sederhananya menjadi F aksen T sama dengan minus X kurang T pangkat N per N faktorial F pangkat N tambah 1 T. Dari sini. Karena kan yang ini udah habis ya. Nah, ininya. Dieliminasi. Makanya hasilnya menjadi yang ini. Selanjutnya, kita definisikan G ada J dengan GT definisikan sebagai FT kurang X kurang T per X kurang X0 pangkat N tambah 1 kali F X0. Yang ini ya. Nah, ini sudah ada definisi GT-nya. Nah, jika T-nya ini kita ganti lagi dengan X0, kita hapus dulu yang ininya. Nah, misal GT-nya ini kita ganti dengan X0, maka kan persamaannya menjadi G X0 sama dengan ganti T-nya dengan X0, berarti F X0 dikurang buka kurung X kurang X0 per X kurang X0 pangkat N tambah 1
kali fx0. Nah, kita lihat ini kan x kurang x0 per x kurang x0 ini kan sejenis ya. Jadi kita bisa bagi menjadi hasilnya kan jadinya fx0 ini kan 1 ya, 1 dikurang kok dikalikan menjadi fx0 ya. fx0. Nah, fx0 sama dengan, maksudnya fx0 dikurang fx0 kan 0 ya hasilnya ya. Jadi nilai dari si gx itu, dari gx0 itu ya 0 hasilnya. Jadi kita dapat hasil dari gx0 itu 0. Nah, selanjutnya yang untuk t-nya ini kita ganti lagi dengan si x. Dengan x menjadi gx ganti t dengan x. Makanya menjadi gx sama dengan fx dikurang x kurang x per x kurang x0 pangkat n tambah 1 fx0. Nah, menjadi gx itu sama dengan fx dikurang, nah ini kan hasilnya 0 ya, makanya dia dikurang 0 ya kan, hasilnya 0 ya. Nah, fx itu sendiri hasilnya apa? Nah, itu fx nya itu hasilnya dari sini, dari sini. Nah, yang ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, dari sini kita ganti t-nya itu jadi 0. Kita ganti t-nya itu jadi x. Makanya kan fx sama dengan fx kurang fx dikurang. Nah, ini kan kalau kita misal gantikan x kurang t ini, kita rubah t-nya menjadi x kan jadi 0 ya. Maka hasilnya 0, fx itu 0. Ya kan? Fx kurang fx 0, x kurang t-nya 0. Jadi makanya hasil fx-nya itu 0. Maka di sini fx kurang 0 ini hasilnya 0. Nah, menurut teorema nilai rata-rata akan ada nilai C di antara X dan X0. Makanya menjadi G aksen C sama dengan GX
dikurang GX0 per X kurang X0 Nah, ini kalau kita masukkan kan GX sama GX0-nya kan 0 ya. Maka hasil G aksen C-nya itu 0. Ya kan? Nah, pada dasarnya ini teorema Rolle ya. Oke, kita lanjut. Untuk T elemen J, maka GX0 sama dengan GX sama dengan 0 yang sudah kita dapat tadi. Maka hasilnya 0. Ini sudah kita jabarkan tadi kenapa hasilnya 0. Nah, aplikasi dari teorema Rolle 6.2.3 menghasilkan sebuah titik C antara X dan X0 sehingga sedemikian G aksen C-nya ini itu kita yang ini, yang kita turunkan itu yang ini. Kenapa sih hasilnya yang ini ya? Kenapa sih hasilnya G aksen C itu yang ini? Nah, itu didapat dari sini, yang ini. Nah, yang ini nanti kita turunkan G aksen T-nya. Maka hasilnya menjadi G aksen C sama dengan F aksen C tambah N tambah 1 kali X kurang C pangkat N per X kurang X0 kali pangkat X kurang X0 pangkat N tambah 1 kali F X0. Nah, yang kan diingat kembali lagi ya. Kita itu ingin mencari ini, F X0-nya. Sisa atau error dari fungsi F X tadi kan. Nah, dari sini kita dapat, kita pindahkan saja F X0-nya kan. Jadinya F X0 sama dengan min 1 per N tambah 1 dikali X kurang X0 pangkat N tambah 1 per X kurang C pangkat N kali F aksen C. Nah, yang ini. F aksen C itu kan kita tadi sudah dapat ya F aksen C-nya. Nah, F aksen C-nya ini kita yang ini. Dari yang ini. Dari ini. Nah, F aksen T kita ganti saja T-nya itu jadi C. Jadi F aksen C dikurang X kurang C pangkat N per N faktorial kali F N tambah 1C. Makanya dapatnya itu yang ini. Ini hasilnya. Dapat dari F aksen T tadi, kita ganti C-nya. Kita ganti T dengan C. Nah, jadinya ini kan bisa kita eliminasi ya. Maka hasilnya F pangkat N tambah 1 kali C per N tambah 1 faktorial X kurang X0 pangkat N tambah 1. Kalau kita perhatikan, hasil dari si F X0-nya ini itu sama dengan yang ini. Ya kan? Nah, ini sama ya dengan hasil F X0 ya. Maka dia itu menghasilkan suatu rumusan. Nah, kita akan gunakan notasi Pn untuk polinomial Taylor dari F dan Rn sebagai hasil. Kemudian kita dapat menuliskan kesimpulan dari teorema Taylor sebagai Vx sama dengan Pnx tambah Rnx. Nah, yang ini itu kan untuk Pnx-nya yang mana? Yang ini. Pnx-nya itu yang ini. Ini yang sebagai Pnx itu sampai sini. Pnx. Itu yang dikatakan Pnx. Nah, yang ini yang bulat warna biru ini itu sebagai Rnx. Oke. Itu sebagai Rnx. Di mana rumus Rn ini dirumuskan sebagai Rnx didefinisikan sebagai F pangkat N tambah 1C per N tambah 1 faktorial kali X kurang X0 pangkat N tambah 1. Untuk titik C di antara X dan X0.
Nah, rumusan Rn ini juga menghasilkan bentuk Lagrange atau bentuk turunan dari sisanya. Banyak lagi bentuk Rn yang diketahui, salah satunya bentuk integral. Nah, ini bisa dibaca di buku Introduction to Analysis Real di teorema 7 7.3.18. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kehilapan kata. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari saya. Semoga dapat bermanfaat buat kita dan menjadi pembelajaran buat saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.